Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama plazagps.com. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada kawan-kawan sekalian tentang metode pengukuran yang bisa kita gunakan saat mengoperasikan GPS geodetik Gintek G40. Oke kawan-kawan sekalian, untuk metode yang pertama adalah metode pengamatan statik ya. Pada metode ini kita memerlukan dua receiver, yang satu sebagai base dan yang satu sebagai rover. Nah, titik pada base ini wajib sudah diketahui nilai koordinatnya. Output dari metode pengamatan statik ini masih berupa raw data, perlu dilakukannya pengolahan atau post processing untuk mendapatkan data final. Metode pengamatan statik ini adalah metode yang mampu menghasilkan akurasi koordinat sangat teliti, bisa sampai dengan level milimeter ya. Biasanya pengaplikasian metode ini digunakan untuk pembuatan titik BM atau benchmark, juga digunakan untuk pembuatan GCP maupun ICP pada saat melakukan survei foto udara. Oke kawan-kawan sekalian, selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu metode RTK atau Real Time Kinematic dengan radio ya. Pada metode ini kita tetap memerlukan dua receiver, satu sebagai base dan satu sebagai rover. Koneksi antara rover dan base ini menggunakan radio internal maupun eksternal. Nah, pada metode RTK radio ini output datanya sudah final, sudah berupa koordinat XYZ dengan ketelitian sampai level cm. Untuk pengaplikasian metode RTK radio ini biasanya digunakan untuk pemetaan topografi, pemetaan situasi, staking out, kemudian juga stockpile, kemudian juga pemetaan batas tanah, pemetaan jalan, dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan sekalian, lanjut ke metode yang terakhir yang biasa digunakan dalam mengoperasikan GPS geodetik Gintek G40, yaitu metode RTK N-trip atau lebih familiar disebut dengan metode course ya. Jadi pada metode RTK N-trip ini kita bisa menggunakan satu receiver saja sebagai rover. Untuk base-nya sendiri kita minjem ke stasiun BIG ya, atau Badan Informasi Geospasial. Kita sebutannya course BIG ya, kita bisa pinjem dari situ. Nah, untuk menggunakan metode RTK N-trip ini kita harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah kita harus memiliki koneksi internet yang baik, dan yang kedua adalah kita harus masuk ke coverage daripada stasiun course-nya BIG. Sesuai pengalaman saya, optimalnya itu ada di jarak 50 km. Nah, output dari metode RTK N-trip ini sama seperti metode RTK radio ya. Datanya sudah final berupa koordinat XYZ dengan ketelitian level cm. Untuk pengaplikasiannya pun sama, biasa digunakan untuk pemetaan topografi, pemetaan situasi, staking out, pengukuran jalan, dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan sekalian, mungkin itu tadi 3 metode yang biasa digunakan dalam mengoperasikan GPS geodetik Gintek G40 ya. Sebenarnya ada metode pengembangan dari metode statik seperti metode PPK, Post Processing Kinematic, juga ada metode rapid static, dan lain sebagainya. Tapi untuk metode yang paling sering digunakan adalah ketiga metode yang telah saya sebutkan tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan berkomentar saja. Apabila teman-teman membutuhkan alat survei pemetaan, teman-teman bisa langsung menghubungi Plaza GPS dengan cara menghubungi kontak kita di telepon 02153153871, atau teman-teman juga bisa WhatsApp ke nomor kita di 081298737575. Teman-teman juga bisa langsung mengunjungi website kita di www.plazagps.com, atau teman-teman juga bisa mengunjungi langsung showroom kita di Mall WTC Matahari Serpong, lantai 2, Blok S20, Tangerang Selatan. Baik teman-teman yang membutuhkan alat survei pemetaan, baik itu pemetaan laut, ekosonder misalnya, atau pemetaan darat, topografi, station, GPS geodetik, GPS handheld, waterpass, tedolet, maupun pemetaan foto udara ya, seperti drone multirotor maupun drone VTOL ya. Silahkan
hubungi Plaza GPS. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.